warga masyarakat biasa, ya kan? Pingpong dari bagian pendaftaran, terus bagian informasi. Ya pada saat kami minta siapa sih yang bertanggung jawab, bahasanya adalah dari jam 13 sampai dengan malam kalau hari Sabtu tidak ada yang bisa memberikan keterangan dari pihak rumah sakit mitra keluarga. Artinya di situ kita kalau gitu, kalau ada permasalahan gimana kalau nggak ada yang bertanggung jawab, ya kan? Dari pihak mitra keluarga ini. Kalau yang kita dapat di bagian informasi di bawah itu dari jam 1 memang udah nggak ada tiket, ya kan? Sampai waktu itu kita minta siapa sih yang bertanggung jawab? Paling nggak kalau aku bandingkan dengan rumah sakit yang lain, paling nggak dokter spesialis lah yang menangani itu, paling nggak dia bisa datang menunjukkan. Tapi di sini ya kan bahkan sempat terjadi sedikit trouble, ya kan? Sedikit adu mulut dengan pihak keamanan, ya kan? Ya kami memang nggak paham dengan prosedur pengamanan di sini, tapi yang jelas kok begitu cara menyambut tamu, walaupun mungkin kalau dibilang sidak bukan sidak karena bukan bagian inian dari dia, bukan, tapi artinya dari pihak lahir adalah yang namanya begitu dibilang sedih, adalah yang namanya siapa sih yang dikeluarin gitu loh. Ini enggak yang dihadapkan ke bagian informasi itu dipingpong lagi. Jadi enggak ada solusinya apa gitu loh. Solusinya apa? Enggak ada solusi. Sampai akhirnya ya sudah kita pulang aja. Itu aja sih. Jadi intinya saya ikut juga Bu, saya dari Facebooker Depok, ya kan. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kesehatan adalah masalah publik dan kewajiban rumah sakit swasta untuk bermitra dengan pemerintah. Karena di situ jelas 10% ya, kelas 3 itu adalah untuk masyarakat miskin. Yang saya sesalkan adalah dari pihak rumah sakit mitra ini, itu pertama tidak ada satupun perwira yang bertanggung jawab. Ya kan, kita tanya ke resepsionis, saya pengen ketemu pimpinan di sini. Nggak ada direkturnya, bawahannya direktur, letnamnya, kaptennya, sampai ke sersannya juga nggak ada, ya kan. Kalau memang yang ada prajurit semua kan, artinya jelas gitu, nggak perlu direktur, siapa sih yang paling bertanggung jawab di situ? Karena saya mau menyampaikan, ketua komisi D mau ke sini, mau mendampingi pasien. Nah, akhirnya apa? Kita dipingpong lagi ke UGD. Di UGD dijelaskan ada 2 alat NICU tapi sudah penuh. Oke, kalau memang sudah penuh ya kan ya. Kami pengen lihat. Dibuanglah kami ke pendaftaran. Di pendaftaran ragu-ragu menjawabnya. Dia bilang ada 5. Ini berarti kan tidak keterima. Enggak apa-apa, kita pulang. Itu aja sih intinya, udah lah Bu ya kan ya. Enggak, kita terlalu banyak bicara dari Terima kasih Bu. Ya kan makanya kita mau serahkan kepada beliau kan gitu. Udah cukup. Udah ya. Udah banyak. Belum tinggal ngopi Bu saya. Iya. Saya tinggal ngopi doang Ibu ya. Oke, silakan dulu diminum Pak dengan Minum dulu. Kita ada kuenya Mas, dimakan Mas. Iya. Terima kasih ya Pak, dari Pak Kurniawan dengan Pak Heri yang sudah menyampaikan ya unek-uneknya lah, ya kalau saya bisa sampaikan adalah sekedar beberapa unek-unek yang memang sih itu untuk mengambil aspirasi dari masyarakat. Ya sebenarnya sih nanti mungkin lebih detailnya Dr. Mendia sebagai humas di sini bisa menjelaskan. Bukan kami untuk suatu yang namanya pembelaan diri Pak ya, supaya dari pihak rumah sakit juga kita menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Ini kan dari baru pihak dari pasien yang dalam hal ini adalah dari pihak Bapak. Ya saya sih rasa memang sepertinya mungkin ada miss Pak atau suatu miskomunikasi dari cerita Bapak. Tapi ya jelaslah tujuan kami tidak akan menelantarkan yang namanya pasien jam kesedah. Karena mungkin sih udah jelas tadi dengan Dr. Erlin ya di sebelah bahwa kita dengan semua rumah sakit swasta MOU kita dengan Pak Wali nih, ada dengan MOU Pak Wali bahwa kita harus menerima pasien dengan jam kesedah maupun jam kesmas. Kami tanda tangan sendiri dengan Pak Wali. Nah, ini yang setiap tahun kita revisi. Nah, cuma untuk suatu yang namanya pasien untuk mendapatkan bahwa dia adalah suatu jam kesedah tidak segampang itu. Semua ada prosesnya. Jadi mereka masuk ke kita juga, kita harus melihat seperti ini. Nanti Dokter Ninja yang cerita deh. Ada apa sih namanya itu bagiannya? Mapping ya. Kita udah bagi antara rumah sakit kami sendiri. Misalnya masuk semua orang yang dari mana sih yang jauh, Cinere ya misalnya. Masa mau harus ke Pancoran Mas, sedangkan di sana kan ada rumah sakit. Jadi kita membuat mapping. Kemudian benar kata Bapak tadi sekian persen dari kelas 3 itu juga kita pakaikan
pasien untuk dengan jaminan jam keseda, tapi dengan tanda kutip pada saat pasien tempatnya itu kosong. Jadi memang kita tidak memisahkan pasien jam keseda itu di wing tersendiri, karena memang itu kan secara psikis, masa si pasien yang karena jaminan itu kita harus pisahkan, misalnya makannya kita harus beda dia, enggak Pak. Selama dia masuk di kelas 3, mau pasien umum kek, mau pasien jam keseda kek, pasien apa kek, perlakuan kita sama. Ya, itu yang berlaku selama ini. Yang tentang detail nanti mungkin Dr. Nindya yang jelasin. Mungkin saya cuma membahas sedikit aja bahwa kalau Bapak menanyakan tentang pasien kami yang diterima oleh jam keseda, yang kami terima, ya selama ini kita udah menerima pasien jam keseda dan jam kesmas, tapi kan tidak mungkin, dan jam persal. Saya umumin keluar, mitra keluarga udah terima loh sekian jam keseda, mitra ini enggak perlu. Kita kan berbuat baik, kita berbuat itu, kita nggak perlu apa ya, ya betul, kita berbuat baik terhadap